bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Dan saya akan membaca untuk kita semua. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 ini, saudara, kalau kita melihat bagian ini merupakan sebuah khotbah yang di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Kita bisa melihat dalam Matius pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-7 ini, sebenarnya khotbah Yesus itu mengajarkan tentang kehidupan kerajaan Allah. Dan pasal yang ke-7 dan bagian ini yang terakhir khotbah Yesus di bukit, saudara-saudara, Yesus memberitakan tentang peringatan kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus pada waktu itu. Dan Yesus memberikan berbagai macam peringatan. Yang pertama yaitu Yesus menggambarkan tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Dan kita tahu bahwa jalan yang sempit itu seperti apa dan jalan yang lebar itu seperti apa, saudara-saudara. Dan yang kedua, Yesus juga terus mengingatkan kepada nabi-nabi palsu, atau Yesus menggambarkan orang-orang yang munafik itu seperti nabi-nabi palsu, atau orang yang sebenarnya tidak percaya kepada Yesus tetapi ia mengaku bahwa ia adalah percaya kepada Yesus. Dan yang bagian terakhir di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 ini menggambarkan tentang pengakuan yang palsu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu iman yang sejati. Sekali lagi kita akan belajar pada hari ini dengan satu tema, yaitu iman yang sejati. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki iman yang sejati itu? Nah, saudara-saudara, hal yang pertama di dalam ayat yang ke-21 di situ mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, di poin yang pertama saya mengambil kesimpulan, yaitu ketaatan yang sejati atau ketaatan hati. Nah, di ayat 21 ini terus mengatakan bagaimana ketaatan orang-orang percaya. Nah, ketaatan sejati didasarkan pada iman yang hidup yang diwujudkan melalui perbuatan dan ketaatan yang konsisten. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya sekedar ucapan secara lisan dalam setiap hari kita berbicara, kita ucapkan bahwa kita adalah orang-orang percaya, tetapi bagaimana dalam praktek hidup kita, atau dalam praktek hidup kita itu taat pada perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, poin yang pertama ini mengajarkan kita supaya kita tetap taat dan kita bisa menggambarkan bahwa kita memiliki iman yang sejati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang hari-hari ini mengaku bahwa dia adalah orang-orang Kristen, tetapi dalam kehidupannya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini sangat tegas kepada kita bahwa kita harus melihat iman yang sejati kita itu lewat praktek kehidupan kita, baik dalam
pekerjaan kita, baik dalam studi kita, bahkan dalam keluarga sekalipun. Mari kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang sejati itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan yang poin yang pertama ini memiliki ketaatan. Nah, saudara-saudara, ketaatan yang konsisten, kita belajar tentang kata konsisten itu terus menerus, tidak pernah berubah. Artinya dia konsisten untuk melakukan, konsisten untuk taat. Nah, itu orang yang konsisten. Nah, saudara-saudara, diberkati Tuhan, melakukan kehendak Bapakku di surga ini berarti ketaatan yang benar-benar melakukan kehendak Yesus atau kehendak Bapa. Saudara-saudara diberkati Tuhan, bagian yang kedua, apa yang harus kita dilakukan untuk menggambarkan kata iman yang sejati itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal yang kedua yaitu memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita melihat ayat yang ke-22 di situ mengatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, saudara-saudara, memiliki relasi itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Memiliki relasi itu sangat penting bagi orang Kristen yang benar-benar imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan ini menegaskan bagi kita, atau ayat yang ke-22 ini menegaskan bagi kita bahwa relasi dengan Tuhan itu harus didasarkan pada ketaatan kehidupan kita atau pada diri kita sendiri. Terkadang dalam aktivitas kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai hamba Tuhan atau orang-orang yang dipercayakan untuk melayani di gereja, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang-orang yang dipercayakan untuk melayani hanya untuk melakukan mujizat, tetapi bagaimana mereka lupa untuk mengambil relasi dengan Tuhan atau memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Terkadang kita pelayanan yang besar-besar secara rohani, orang lihat secara manusia kelihatannya wow, tetapi bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa hari-hari ini banyak orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan jatuh karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan secara pribadi. Terkadang kita sibuk untuk melayani yang besar, tapi kita lupa bahwa kita harus memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahaya pelayanan Tuhan atau bahaya ketika kita melayani Tuhan tanpa memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki relasi yang benar atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang digambarkan Yesus pada ayat yang ke-22 ini digambarkan sebagai mereka yang mau dikatakan bahwa mereka itu menipu diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam pertemuan-pertemuan rohani yang besar atau pertemuan-pertemuan ibadah yang besar, bahkan melakukan mujizat pun, Tuhan mengatakan bahwa sekalipun engkau melakukan mujizat, aku tidak mengenal engkau. Di ayat yang ke-23 itu mengatakan bahwa aku tidak mengenalmu, engkau siapa? Jangan-jangan kita seperti itu, kita sebagai orang-orang percaya seperti itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengingatkan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus, yang pertama memiliki ketaatan, dan yang kedua kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Karena relasi secara pribadi dengan Tuhan itu mengingatkan kepada kita atau memberikan kita kekuatan, semangat dalam pelayanan. Saudara-saudara, banyak orang yang semangat dalam pelayanan, tetapi dia lupa untuk memiliki komunikasi dengan Tuhan atau memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu sangat terpengaruh bagi kita pelayan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan adalah tentang penyerahan diri kita secara pribadi
atau secara utuhnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai hidup kita, memakai diri kita yang hina ini untuk melayani Dia. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita yang menjadi kesimpulan bagi kita pada ini, yaitu iman yang sejati adalah iman yang bertindak dan taat kepada perintah Allah dan memiliki relasi dengan benar dengan Tuhan. Memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Karena itu, saudara, saya mau katakan bahwa percuma kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang percaya, tetapi kita tidak memiliki ketaatan, kita adalah menipu diri kita sendiri. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Itu sangat jelas bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita jangan hanya memiliki iman yang mati, tetapi bagaimana kita memiliki iman yang hidup. Itulah iman yang sejati. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.